Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu buat kita semua. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi seluruh jemaat dan jemaat tamu. Pada Minggu pagi hari ini kita dilayani oleh Bapak Pendeta Suru Sutia, Pendeta Jemaat DKP Jemaat Roja. Dalam kebaktian minggu ini kita menggunakan tata kebaktian minggu model keempat dalam rangka minggu ke-12 sesudah Pentakosta. Kami mengingatkan kembali pada jemaat untuk mengubah nada dering telepon genggam menjadi nada getar, dan diharapkan pada seluruh jemaat dapat mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan sehingga ibadah bisa berjalan dengan hikmat. Kami undang jemaat berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 2 baginya yang pertama. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mengawali kebaktian ini dengan keyakinan bahwa kebaktian ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Nah, sebelum ini pada kebaktian hari ini dari surat Rasul Paulus pada jemaat di Roma, pasal 10 ayat 11 yang berkata, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Dan kini dengarkanlah hukum Tuhan sebagaimana tertulis di dalam surat Efesus 5 ayat 1-2 yang berkata, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Amin. Kidung Jemaat 357. Bapak Ibu saudara Tuhan, kita mengakui dan menyadari bahwa sepanjang perjalanan hidup kita tentu ada dosa dan kesalahan pada kehidupan kita. Ketika Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah, ternyata mereka semua telah menyeleweng dan tidak ada yang berbuat baik. Tuhan melihat betapa besar kejahatan manusia di bumi, dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kenyataan ini sangat memilukan hati Tuhan, bahkan membuat rasa sesal Tuhan karena Ia telah menjadikan manusia di bumi. Tidak sadarkah bahwa mereka semua telah melakukan kejahatan? Saudara, saudaralah dan bertobatlah agar dosa kita dihapuskan. Tuhan akan mendatangkan kelegaan sehingga jiwamu jernih dan langkahmu ringan untuk mendekati Allah, sehingga engkau berpaut dan setia melakukan kebenaran. Kini marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah yang Maha Kudus secara
Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang engkau anggap jahat. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sungguh, sesudah aku berbalik, aku menyesal, dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berlaku. Di dalam kesesakan, kiranya engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Amin. Kirim Jemaat 39. Sebagai berita anugerah pengampunan, dengarkanlah firman Tuhan sebagaimana tertulis di Roma 6 ayat 1 sampai 4 yang berkata, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, diberitakan kepada Bapak Ibu, saudara sekalian yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, bahwa pengampunan dosa disediakan oleh Allah dalam anugerah Yesus Kristus. Amin. Mari berdiri. Ini cuma 3:3. Yesus Kristus,
Mari kita persiapkan Alkitab kita terlebih dahulu. Kita membuka dari Injil Matius 16. Injil Matius 16 ayat 13 sampai dengan 20. Injil Matius 16 ayat 13 sampai 20. Dan baiklah, sebelum kita membaca serta menghayati bagian firman Tuhan ini, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Allah yang baik untuk kasih siang, untuk rahmat-Mu, dan terima kasih untuk kesempatan di pagi menjelang siang hari ini kami dapat berkumpul kembali di dalam kebaktian ini. Bahkan Engkau berkenan menyapa kami melalui firman Tuhan yang akan diperdengarkan di saat ini. Dan kami percaya saat ini Engkau berkenan untuk mendidik kami, mengajar kami menjadi pribadi yang semakin surut dengan kehendak Tuhan. Secara khusus untuk kami berefleksi bersama-sama tentang relasi di antara kami dan Tuhan. Bagaimana kami dapat mengaku Tuhan dan mewujud nyatakan pengakuan kami itu dalam keseharian kami. Maka ya Allah, tuntunlah kami dengan hikmat dan kuasa Roh yang kudus, agar firman yang diperdengarkan betul-betul dapat kami mengerti, kami hayati, dan kami wujud nyatakan di keseharian kami. Kami mohon kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Injil Matius 16 ayat 13 sampai 20 saya bacakan untuk kita sekalian. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak, baik yang ada di dalam gedung gereja ini ataupun juga yang ada di rumah masing-masing, tema yang kita angkat ini sebetulnya adalah tema untuk kita melihat jauh lebih ke dalam diri kita masing-masing, untuk kita menggali lagi ini tentang relasi. Tema ini akan tindakan yang benar berangkat dari pengakuan yang benar. Di balik pernyataan ini, di balik tema ini sebetulnya adalah proses dari mana kita menghayati lebih dalam lagi, merenung lebih dalam lagi bagaimana sebetulnya relasiku dengan Tuhan. Dan itu akan kita lihat dalam proses memperhatikan teks Alkitab ini. Dimulai dari pertanyaan, kata orang, siapa anak manusia itu? Bagaimana kita memahami istilah anak manusia ini? Tentu kita harus perhatikan juga orang-orang Yahudi pada masa itu memahami yang disebut sebagai anak manusia itu apa. Saya anak manusia, kalau ini anak manusia, bukan ya? Saya bukan anak kambing, saya bukan anak kebo, gitu ya. Saya anak manusia. Tapi umumnya orang tidak menyebut dengan sebutan anak manusia, tapi anak orang. Beda ya? Nah, istilah anak manusia dalam tradisi Yahudi itu identik dengan sosok ilahi.
sosok yang dianggap belum tersentuh dengan dosa, atau sosok suci. Istilah anak manusia ini agak lekat sekali gitu ya dengan istilah anak Allah nanti akan disebutkan oleh Petrus. Dua istilah itu seperti ya saling berlomba-lomba saja itu. Lekat sekali istilah itu. Nah, bagi orang Yahudi, sosok anak manusia itu adalah pertama sosok ilahi, sosok yang dianggap suci, spesial. Nah, siapa saja mereka yang spesial-spesial itu? Ayat 14. Ada Yohanes Pembaptis. Siapa Yohanes Pembaptis? Di mana spesialnya dia? Dia seorang nabi. Tapi kan nabi bukan cuma Yohanes Pembaptis, betul ya? Ada yang lain lagi. Dia seorang nazir, yaitu anak yang dilahirkan dari Nazar. Tapi kan yang seorang nazir bukan hanya dia. Ada lagi, ya kan? Samson atau Simpson? Ya, itu anak Nazar, anak yang Nazir, anak yang dilahirkan dari Nazar. Lalu apa lagi yang spesial? Ya, tergantung dari kekasannya. Yohanes Pembaptis salah satu kekasannya adalah dia tidak makan apa? Yang pada umumnya ya. Makanya makanannya madu, belalangkan, gitu. Kekasannya gitu. Dia dianggap sebagai sosok yang dahsyat, luar biasa, dikaruniai berkat oleh Tuhan yang luar biasa, talenta yang luar biasa, karunia yang luar biasa. Muda, orangnya masih muda, karena masih lebih muda dari Pak Wehi kayaknya pada saat masih hidup, ya. Satrio, oh enggak, lebih tua dari Satrio. Satrio baru 12 tahun ya. Usianya itu hanya beda 6 bulan saja dari Tuhan Yesus, karena kan sepupuan ya, mereka. Sosok yang spesial. Lalu siapa lagi yang disebut? Ada Elia. Di mana spesialnya Elia? Ya, naik ke surga. Dia salah satu tokoh di dalam Alkitab yang tidak mati. Elia itu nggak mati, Bapak Ibu. Elia terangkat ke surga dengan menggunakan argo parahyangan. Kereta api kan itu. Enggak, ini kereta kuda yang berapi ya. Dengan disaksikan oleh Elisa. Lalu disebutkan lagi Yeremia. Kenapa Yeremia disebut? Ada apa dengan Yeremia? Dia juga sosok yang muda pada saat dia dipilih jadi nabi. Usianya baru sekitar 20 tahun pada saat dia menjadi nabi. Dan dia menjalankan tugas pelayanan kenabiannya selama kurang lebih berapa? 6 tahun. 60 tahun Bapak Ibu. Dia disebut sebagai Nabi 5 raja, mulai dari Yosia, Yoahaz, Yoyakim, Zedekia. Raja terakhir di Israel Selatan, Raja Yehuda, Zedekia. Ada sosok-sosok seperti itu. Yeremia dipilih juga karena dianggap, Yeremia disebut di sini juga karena dianggap sebagai sosok yang memang luar biasa. Paling tidak sepanjang pelayanannya dia 3 kali mengalami ancaman pembunuhan dan tidak pernah berhasil dibunuh. Itu yang kemudian orang anggap ini sosok suci, sosok hebat. Selain ini ada lagi nggak? Sangat mungkin ada tokoh-tokoh yang lain ini tersebut. Tapi yang dikaitkan dengan anak manusia ini dianggap sebagai sosok ilahi. Orang-orang yang disebutkan oleh para murid ini adalah orang-orang yang dianggap sebagai sosok ilahi. Mereka masih berbicara tentang anak manusianya, orang lain. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya, kalau menurut kamu aku ini siapa? Ada pengakuan yang luar biasa yang disampaikan oleh Petrus. Engkau adalah Mesias. Belum berhenti. Kalau cuma berhenti di Mesias saja, engkau adalah Mesias, maka Yesus ini, Tuhan Yesus ini akan sama levelnya dengan yang lain. Siapa yang disebut sebagai Mesias? Tuhan Yesus saja?
Yahudi, Mesias itu sebutan untuk orang-orang yang memang punya peran sangat luar biasa sebagai penyelamat, sekaligus juga mewakili hadirnya sosok ilahi juga. Siapa saja yang disebut sebagai Mesias? Daud bisa. Kenapa Daud? Dia membebaskan Israel dari bangsa Filistin. Musa, dia bisa disebut sebagai Mesias. Karena apa? Membawa Israel keluar dari Mesir masuk ke Kanaan. Lalu bagaimana dengan yang lain? Bisa. Yefta bisa. Sosok yang lain banyak. Dalam tradisi Yahudi itu banyak disebut. Tetapi gak berhenti di istilah engkau adalah Mesias. Ada kelanjutannya. Anak Allah yang hidup. Engkau ini adalah sosok ilahi. Engkau ini memang khusus hadir menjadi Mesias, perwujudan ilahi yang nyata di hadapan kami, yang hidup, yang berjalan bersama-sama dengan kami. Itu pengakuan Bapak Ibu Saudari. Bagaimana Petrus bisa sampai pada titik pengakuan ini? Karena ada relasi, karena ada hubungan di antara mereka, di antara Tuhan Yesus dengan para murid, termasuk di antara adalah Petrus. Tetapi hubungan ini hubungan yang bagaimana? Yang sampai berujung pada pengakuan ini. Tentu bukan hubungan biasa, hubungan spesial. Gitu. Ada hubungan yang akrab, hubungan yang spesial. Gitu, yatimnya. Karena ada hubungan yang akrab sehingga saling tahu, saling kenal. Pak Ferry dengan Bu Indri, wah udah saling kenal kan? Karena punya hubungan khusus, kedip-kedipan, jangan kedipin saya, kedipin istri ya Pak. Iya kan? Tapi kalau misalkan kita cuma sekedar ketemu, sekedar tahu nama, banyak orang yang sudah saling tahu gitu ya, tapi belum tentu kenal. Saya dulu punya kalau naik angkot dari rumah sampai ke sekolah dulu SMA 48 saya dulu. Tahu ya SMA 48? Ada yang tahu ya SMA 48? Enggak terkenal ya? Kok coba ini Pak? Kampung Makassar Pak? Pinang Kanti? SMA Taman Dekat Taman Mini SMA saya itu. Nah, kalau berangkat dari sekolah naik angkot, biasanya yang ada di dalam angkot itu nggak jauh-jauh dari yang biasa gitu, karena udah rutin, jamnya rutin. Tapi apa otomatis saya kenal mereka? Enggak. Bahkan ada yang namanya saya nggak kenal. Artinya ketemu, ada pertemuan itu tidak otomatis saling kenal. Harus ada ikatan relasi antara para murid dengan Tuhan Yesus. Bisa saja saling kenal, saling tahu, tapi belum tentu saling kenal. Begitu. Jadi kayak Pak Ferry sama Bu Indri mungkin dulunya juga cuma sekedar tahu gitu kan ya. Entah siapa juga yang ngedikin. Atau itu pakai BBM kan Pak ya? Oh belum ya, belum kan ya kan? Kena surat, surat. Masa di zaman surat kan? Jadul amat. Tapi kan itu awalnya gitu ya Pak ya. Lalu kemudian semakin terhubung, terkoneksi, kayak ada gimana gitu. Kalau ngeliat dia kayaknya gimana gitu, dia Bu. Sekarang ada yang ngomong dulu sih ngomong visinya. Aduh, aku nggak bisa hidup tanpamu. Hidupku nggak enak. Makanan jadi nggak enak tanpamu. Kan begitu ya, karena ada proses di situ, ada proses blending. Rasanya itu nge-blending sehingga saling kenal. Tahapan itu yang dialami oleh Petrus, para murid dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau Petrus kemudian menyebut engkau adalah Mesias, tentu bukan semata-mata karena Petrus tahu siapa Yesus, melainkan karena Petrus sudah mengalami sesuatu bersama dengan Tuhan Yesus. Ada relasi akrab di sana. Belum selesai
dengan sebutan Mesias, ada sebutan tambahan anak Allah. Nah ini yang kadang-kadang jadi persoalan kan, istilah anak Allah gitu kan. Berarti ya Tuhan punya anak. Dengan tegas ini saya mengatakan, ini online kan ya, direkam ya, masuk nih ke dunia. Saya akan bilang, iya Tuhan saya punya anak, saya ini anaknya, mau apa? Iya nggak jadi? Anak Tuhan kan jadi? Berarti Tuhan punya anak kan? Iya, siapa anaknya? Ya kamu gitu kan. Tuhan saya punya anak, ya saya anaknya. Bilang Tuhan saya nggak mau dibilang anak setan. Mau saya dibilang anak setan? Enggak kan? Kita anak Tuhan kan? Kalau di sini disebutkan anak Allah, menggambarkan bahwa kita adalah representasi Allah di dunia ini. Kita adalah sosok-sosok yang menggambarkan kehadiran Allah di dunia ini, bukan menghadirkan setan di dunia ini. Betul kan? Itu maknanya menghadirkan sesuatu yang baik. Itu karena apa? Karena memang ada relasi akrab di antara mereka. Kalau seandainya Petrus mengalami hal buruk bersama, misalnya ya, ini baru omong kosong. Seandainya Petrus mengalami hal buruk bersama dengan Tuhan Yesus, bisa saja Petrus akan mengatakan, engkau adalah durjana, anak setan. Bisa nggak begitu? Bisa kan? Kalau mengalami situasi yang buruk, tapi karena Petrus mengalami relasi yang begitu baik dengan Tuhan Yesus, ia mampu mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Relasi ini diekspresikan dengan pernyataan itu. Dalam konteks kita pun sama. Ekspresi relasi kita dengan Tuhan itu jadi kayak apa? Dulu waktu saya masih di Jogja, ada orang yang pernah mengalami banjir bandang di Gedung Ombo, seorang bapak, dan dia berefleksi tentang Tuhan Yesus. Jadi teks Alkitab ini yang dibahas. Dan bapak itu bilang bahwa Tuhan Yesus itu adalah seperti kedebong pisang. Kenapa coy? Banyak orang yang akan kemudian terbelalak gitu ya. Kok Tuhan Yesus Tuhan yang begitu luar biasa disebut seperti kedebong pisang. Dia punya pengalaman iman, punya pengalaman spesial. Dia nggak bisa berenang. Dan saat itu terjadi banjir bandang dan dia ikut hanyut. Dalam situasi hampir mati karena nggak ada sesuatu apapun yang membuat dia mungkin untuk hidup, kedebong pisang ada dekat dia. Dia peganglah kedebong pisang itu sampai ke tepian. Dia diselamatkan dari kedebong pisang. Ia menghayati imannya bersama dengan Tuhan Yesus seperti itu. Tuhan, aku ini penuh dengan dosa. Aku berada dalam lumpur dosa, kubangan dosa. Tidak ada kesempatan bagiku untuk selamat, hidup kekal bersama dengan Engkau karena dosaku. Tapi Engkau Tuhan Allah yang maha baik, Engkau hadir menyelamatkan aku. Seperti itu. Itu kan original banget imannya. Betul nggak? Menghayati Tuhan secara original karena ada relasi yang akrab, ada penghayatan yang begitu mendalam dengan Tuhan. Ini berbanding terbalik dengan iman cenah. Ini sejak saya di Pangalengan sudah mulai menggunakan istilah ini. Iman cenah, iman katanya. Katanya siapa? Katanya Pak Pendeta, Tuhan tuh begini gini. Ya, itu kan baru kata Pak Pendeta. Kata orang tua, cekolot, kata orang tua ya, begini Tuhan ini. Tapi penghayatan pribadi kita apakah otomatis sama seperti yang disampaikan oleh pendeta, otomatis sama seperti yang disampaikan oleh orang tua kita? Belum tentu. Karena pada saatnya orang akan menemukan titik tertentu. Dia menghayati Tuhan dengan cara yang khas menurut kehidupannya sendiri. Ambil contoh yang lain. Daud menyebut Tuhan dengan sebutan apa? Tukang angon. Ya.
Allah itu sebagai gembala yang baik. Gembala kan tukang ngawang, betul nggak? Betul nggak? Pasal 23, Mazmur 23 kan ya? Tuhan adalah gembala yang baik. Kenapa dia bisa menyebutnya begitu? Kalau dalam konteks masyarakat Jawa mah gitu ya, tukang ngawang itu kayaknya kurang banget gitu. Ya kan gembala bisa terjemahkan dengan sebutan yang lain nggak? Rasanya kalau dalam konteks itu kan tukang ngawang, ya apalagi gitu. Lalu nyebutnya sebagai apa lagi? Kota benteng, perisai, raja wali. Ya kan? Kalau orang punya persepsi buruk tentang raja wali, mungkin akan berpikir, kok Tuhan disuruh kayak raja wali, gimana sih? Iya kan? Kenapa semua istilah itu muncul? Karena berangkat dari penghayatan personal dirinya dengan Tuhan. Penghayatan personal. Itu juga yang perlu kita lakukan. Penghayatan personal kita terhadap Tuhan itu bagaimana? Bapak Ibu Saudari bisa menyebut Tuhan sebagai sahabat? Ya, bisa. Karena mungkin merasa bahwa Allah itu, Tuhan itu selalu hadir sebagai sahabat di kala suka dan duka ada. Bisa merasakan kehadirannya. Sama seperti sedang mewujud nyatakan janji pernikahan antara suami dan istri. Ini pernikahan apa? Masih ingat ini pernikahan? Kok pada diam sih? Hidup semati. Aku hidup, engkau mati gitu ya. Tapi memang betul lah ya, hidup semati. Maknanya apa? Saat aku dalam duka dan sedih gitu ya. Duka dan sedih sama aja itu. Di hadapan Allah dan jemaat, saya mengaku dan memilih Sarelia. Oh iya lah, Sarelia lah. Masa saya sebut yang lain? Enggak lah, saya harus menyebut Sarelia. Tidak akan dan berjanji tidak akan meninggalkan dia. Bla 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 bla. Dalam susah maupun suka, sehat, sakit, kaya, miskin, sampai apa Pak Joni? Sampai maut memisahkan. Itu yang dibilang Pak Joni tadi, sampai apa namanya, hidup semati. Seperti itu. Kita bisa mengatakan dia istriku, dia suamiku, karena dalam suka duka ada. Seperti itu juga Tuhan yang perlu kita hayati. Tuhan yang Immanuel, yang mendampingi kita. Penghayatan kita terhadap Tuhan akan sangat erat kaitannya dalam relasi kita dengan Tuhan. Seberapa akrab kita dengan Tuhan. Dan itu terwujud nyata dalam sikap perilaku kita. Kalau seseorang yang menghayati Tuhannya sebagai Tuhan yang bengis, kalau dia menghayati Tuhannya sebagai Tuhan yang selalu menjatuhkan tangan untuk menghukum, maka wajar jika kehidupannya penuh dengan penghukuman, hidupnya penuh dengan kebencian dan kebengisan. Tapi kalau Tuhannya adalah Tuhan yang dihayati sebagai Tuhan yang penuh cinta kasih, penuh maaf, penuh pengampunan, maka praktek keseharian pun akan penuh dengan cinta kasih dan pengampunan. Betul nggak? Betul Bapak Ibu? Penghayatan kita dengan Tuhan akan terejawantah. Apalagi istilah terejawantah, udah lama banget kayaknya nggak dipakai istilahnya. Terwujud nyata dalam keseharian kita, dalam praktek kita. Maka pesannya secara khusus pada siang hari ini tentang firman Tuhan ini, kita sebenarnya sedang diajak untuk membangun relasi lebih akrab lagi dan mewujud nyatakan itu. Pengakuan kita tentang Tuhan kita bukan hanya dari mulut, tetapi dari sikap perilaku perbuatan kita. Mari bersama-sama dalam konteks kehidupan Bapak Ibu Saudari masing-masing jalani
relasi yang semakin akrab dengan Tuhan, dan minta pertolongan Roh Kudus supaya dengan kekuatan yang kita mampu wujud nyatakan pengakuan kita terhadap Tuhan itu. Tuhan berkati kita. Amin. Dan respon Tuhan kami Jumat 279. Bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat dengan bernyanyi Kidung Jemaat 280. Warta Jemaat pada Minggu 23 Agustus 2020, Minggu ke-12 sesudah Pentakosta. Pelayan firman pada pagi hari ini kita dilayani oleh Pendeta Sulu Sutia. Untuk tema pada minggu ini, tindakan yang benar berangkat dari pengakuan yang benar. Pemahaman Alkitab gabungan sektor 1 sampai 3 diadakan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 pada pukul 19.30 WIB, tempat Pastori Jatiunggul. Untuk membawa firman dilayani oleh Pendeta Sulu Sutia dengan tema persembahan sejati karya bagi sesama. Bahan bacaan Roma 12 ayat yang pertama sampai ke-8. Kebaktian gabungan remaja dan pemuda diadakan pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 pada pukul 19 WIB, tempat Pastori Jatiunggul, dengan pembawa firman Saudari Rina Elfrina Juliana Guru Simanjuntak. Tema berjuang melawan kemiskinan. Bahan bacaan Ulangan 24 ayatnya ke-19 sampai ke-22. Hasil pemilihan Majelis Jemaat dan pengawas perbendaharaan Jemaat GKP Jemaat Seroja periode 2021 sampai 2025 berdasarkan penghitungan suara pada tanggal 8 Agustus 2020 yang dihadiri oleh panitia pemilihan Majelis Jemaat dan pengawas perbendaharaan Jemaat, Majelis Jemaat dan para saksi, serta pertemuan antara panitia dengan Majelis Jemaat pada tanggal 14 Agustus 2020, maka diperoleh hasil
Adapun nama-nama boleh kita dilihat di grup WA Jemaat GKP Seroja. Untuk kebaktian di gedung gereja dan pastori, pelaksanaan kebaktian di gedung gereja dan pastori sesuai dengan kesepakatan Majelis Jemaat GKP Seroja dengan tahapan sebagai berikut. Minggu pada tanggal 30 Agustus 2020 dengan pembagian sektor sebagai berikut. Kebaktian Minggu pukul 7 pagi WIB sektor 2. Untuk kebaktian Minggu pukul 10 WIB sektor 3. Untuk kebaktian Minggu pukul 16 WIB sektor 1. Diperuntukkan bagi warga jemaat dengan batasan usia 13 sampai 59 tahun. Adapun kebaktian yang akan ditayangkan secara langsung atau live streaming melalui Facebook dan Instagram adalah kebaktian pada pukul 10 WIB. Yang ketiga, rekaman kebaktian dapat diperoleh di kanal YouTube GKP Jemaat Seroja setelah kebaktian jam 16 WIB. Kebaktian kategorial secara bertahap telah dilaksanakan di pastori, yaitu kebaktian kaum perempuan, kebaktian kaum pria, kebaktian remaja, dan kebaktian pemuda. Kami pun telah tetap menghimbau agar setiap warga jemaat yang hadir di gedung gereja dapat secara disiplin saling menjaga dan mengikuti panduan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Berikutnya kebaktian Minggu per bulan September. Setelah mengevaluasi pelaksanaan kebaktian Minggu sepanjang bulan Agustus, maka Majelis Jemaat mengubah jadwal kebaktian Minggu sebagai berikut. Untuk kebaktian akan dilaksanakan 2 kali, yaitu pada pukul 9 WIB dan pukul 16 WIB. Kebaktian Minggu dengan pembagian sektor tanggal 6 September 2020 waktu pukul 9 WIB adalah sektor 1 dan 2. Untuk pukul 16 WIB sektor 3. Adapun minggu berikutnya kita dapat dilihat di WA grup jemaat. Untuk laporan keuangan peduli COVID-19, sehubungan dengan telah berakhirnya program pemberian bantuan kepada jemaat yang terdampak COVID-19, maka kami sampaikan laporan keuangan peduli COVID-19 sebagai berikut. Total penerimaan 10 juta rupiah, total pengeluaran 9.601.200 rupiah. Adapun saldo sebesar 398.800. Selain berupa dana, majelis juga telah menerima sumbangan berupa barang. Berita duka cita, telah berpulang ke rumah Bapa di surga Ibu Miss Maria Adriana Johannes pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah di Makassar pada usia 66 tahun dan dimakamkan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 di Makassar. Seluruh warga jemaat GKP Seroja dan Majelis Jemaat Seroja mengucapkan belasungkawa yang mendalam. Semoga keluarga yang ditinggalkan mendapat penghiburan dan kekuatan dari Allah Bapa di surga. Demikian warta jemaat yang dapat kami sampaikan. Tuhan memberkati. Hal ini baiklah kita masuk dalam doa syafaat dan nanti akan kita akhiri bersama dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, Allah yang rahmani, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang telah diperdengarkan bagi kami pada saat ini. Untuk kami merenung ulang kembali tentang relasi kami dengan Tuhan. Dan biarlah dengan firman Tuhan ini kami semakin memotivasi diri
untuk terus-menerus menjalin relasi yang semakin akrab dengan Tuhan dan mewujud nyatakan relasi itu di kehidupan kami hari demi hari. Kuatkan kami dengan roh yang kudus ya Allah, untuk kami betul-betul memiliki hubungan akrab itu. Kami bersyukur, berterima kasih juga untuk segala hal yang baik yang telah Kau karuniakan bagi kami. Ada begitu banyak berkat yang telah Kau hadirkan dalam kehidupan kami, baru setiap harinya. Terkhusus berkat berupa nafas kehidupan. Engkau sang pemilik hidup, mutlak memiliki nafas hidup kami. Dan ketika Engkau berkenan menambahkan usia kami hari demi hari, tentu karena Engkau berkenan untuk kami memakai waktu dan kesempatan ini sebaik-baiknya berkarya untuk kemuliaan Allah. Lebih khusus lagi saat ini, saya bersyukur, berterima kasih untuk pertambahan usia 1 tahun lagi bagi beberapa anak-anak Tuhan di gerejamu ini. Ibu Trias Nusukiono, Ananda Aloy Dikta Maruli Andinata Butar-Butar, Saudari Lupita Agnes Merdekawati Bergultom, Ananda Luciola Angelik Tadius, Saudari Keisia Evelyn, Saudara Parmes Ritma Gita Galung, Bapak Marison Samosir, Ibu Linda Buru Limbong, Saudara Martua Nehemia Sebastian Sibuya, Ibu Mega Paula Buru Pariporan, Ananda Devra Sylvester Milan, dan Saudari Candina Buru Lumbantomi. Tangan Tuhanlah yang telah terulur bagi mereka sehingga mereka bertambah usia, dan dengan tangan yang terulur itu juga Engkau memberkati hidup mereka dengan kasih setia dan rahmat-Mu, kekuatan, kesehatan, dan hati yang penuh dengan damai sejahtera. Kami percaya Engkau juga hadirkan dalam kehidupan mereka. Dan kami juga bersyukur ya Allah untuk orang tua kami yang telah mendampingi kami hingga saat ini, telah menjadi inspirasi dan teladan yang begitu baik. Kami bersyukur untuk anak-anak kami, untuk kakak, adik, pasangan hidup kami, kerabat yang dekat maupun yang jauh, dan seluruh bagian anggota keluarga kami. Terima kasih Allah karena melalui mereka kami boleh belajar untuk semakin terampil mengasihi. Kami bersyukur juga untuk pendampingan-Mu dalam setiap aktivitas yang kami lakukan, baik dalam aktivitas berkeluarga, rumah tangga kami, dengan masyarakat, di dalam pelayanan kami, dan dalam berbagai macam bentuk aktivitas kami lainnya. Engkau setia untuk menolong dan mendampingi kami. Kami bersyukur untuk semuanya itu ya Allah. Maka biarlah setiap karya yang kami lakukan itu betul-betul membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam syukur yang kami nyatakan kepada-Mu ini, kami juga mengingat ada saudara kami yang dalam kondisi kurang sehat. Mereka membutuhkan pertolongan dan pendampingan Tuhan untuk segala kondisi dan keberadaan mereka. Terlebih yang sakit dan membutuhkan perawatan dan pendampingan. Bapak Yudhita Tereta, Ibu Tini Tarul Gutong, Saudara Rudolf Nababan, Bapak Tambun Mabrisiaan, Ibu Sotna Panjaitan, Ibu Julitani Tatarus Tongkul, Bapak Cendras Tumorang, Ibu Spartini Sihombing, Ibu Jenda Muli Melila Barus, Ibu Elsi Morangkir, Bapak Marsyalan Siaan, Saudara Rabeka Barus Manjuntak, Bapak MHP Sematupang, Bapak Sukiman Taritonang, Ibu Sarma Bursiagian, Apung Senambela, Bapak Ferus Domandalu, Ibu Roman Jespina Bursunaga, Ibu Rizky Barus Tinjak, Ibu Junior Sahakrian Barus Tongkul, Saudara Azhar Lubis, dan mungkin juga ada saudara kami yang lain yang tidak kami sebutkan namanya satu demi satu. Kalau ditahu keberadaan mereka, kiranya bisa berkenan memberkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi, bahkan segala perawatan dan tindakan-tindakan medis untuk melakukan upaya pemulihan. Kiranya tangan Tuhan juga melindungi mereka dari segala yang jahat, dijauhkan dari segala kuasa-kuasa yang tidak berkenan dari kuasa Tuhan. Kami percaya tepat pada waktu yang Kau rencanakan, mereka semua akan pulih seperti sedia kala. Dan kami juga berdoa ya Allah untuk anak-anak-Mu yang saat ini dalam perhubungan khusus. Mereka
yang sedang berkonflik di tengah kehidupan rumah tangganya, sedang berkonflik dengan saudara-saudara bangsa sama air kami, masa dalam lingkungan masyarakat kita, atau mungkin mereka yang sedang berjuang untuk berupaya memperoleh penghidupannya dalam usaha pekerjaan yang dilakukannya untuk mendapatkan nafkah. Biarlah Engkau juga tetap setia menolong dan mendampingi mereka. Lebih khusus lagi kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang sedang mencari pasangan hidup, mendambakan akhirnya keturunan dengan keluarganya, rumah tangganya, atau juga anak-anak Tuhan yang sedang mempersiapkan diri rencana pernikahan yang akan mereka jalani dalam waktu dekat ini di tahun ini. Kiranya Engkau berkenan untuk menjadi penuntun terbaik, pemberi kekuatan, pemberi jalan terbaik untuk setiap jalan yang akan mereka tempuh. Kami juga berdoa ya Allah untuk kehidupan bangsa dan negara di Indonesia ini. Ada banyak hal yang sedang menerpa dan mendera kehidupan kami sebagai bangsa dan negara. Dan kami percaya Engkau Allah yang Maha Baik, berkenan juga untuk turut campur tangan untuk Indonesia, sehingga Indonesia akan mengalami sesuatu yang lebih baik lagi. Dan tidak lupa kami juga menyerahkan para pemimpin kami ke dalam campur tangan Tuhan, pemimpin bangsa dan negara Indonesia ini. Berkati mereka dengan hikmat dan roh yang kudus, agar betul-betul menjadi pemimpin yang membawa kesejahteraan bagi Indonesia. Kami khusus juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini sedang berduka, karena salah seorang anggota keluarganya telah Engkau panggil pulang, yaitu Ibu Miss Maria Adriana Johannes. Biarlah keluarga yang ditinggalkan tetap Engkau jaga, Engkau rawat, Engkau topang dengan tangan kasih-Mu, Engkau topang dengan segala hal yang mereka butuhkan. Kami percaya Engkau juga akan mengganti duka cita dengan sukacita. Allah yang rahmani, ada begitu banyak hal yang lain yang belum dapat kami utarakan di dalam kesempatan doa syafaat ini. Kami percaya Engkau Allah yang Maha Tahu berkenan memperhatikan apa yang menjadi kerinduan dan harapan kami. Oleh karena itu ya Allah, kami menaikkan seluruh rangkaian doa syafaat ini beserta dengan doa-doa yang belum dapat kami utarakan kepada-Mu. Kami menaikkannya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, yang telah mengajar berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikan kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti yang juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat. Selamat pagi, menjelang siang Bapak Ibu, Saudara-saudari seluruh jemaat Tuhan di KP Jemaat Seroja, baik yang ada di ruang ini maupun yang berada di rumah masing-masing. Tiba waktunya bagi kita untuk menghimpunkan persembahan. Namun demikian, sebelum kita menghimpunkan persembahan, ada beberapa hal yang hendak kami sampaikan. Pertama, dengan mengingat kondisi yang masih belum berjalan normal, maka persembahan dapat dihimpun dengan cara mengumpulkan per keluarga pada amplop yang telah Bapak Ibu khususkan, lalu menyerahkannya kepada jemaat yang berada di sektor masing-masing. Kedua, persembahan dapat diserahkan pada saat nanti situasi sudah kembali berlangsung normal. Ketiga, persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja sebagaimana tertera pada warta jemaat dengan mencantumkan catatan-catatan, misalnya untuk persembahan minggu atau persembahan bulanan atau gerbu dan sebagainya. Khusus untuk persembahan kebaktian minggu dapat pula dengan menggunakan fasilitas ORIS. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, selanjutnya marilah kita perhatikan nas Alkitab yang kita hayati sebagai dasar kita memberikan persembahan yang diambil dari 1 Tawari 16 ayat 29 yang berkata, "Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan,
dengan berhiaskan kekudusan. Sambil kita menghimpun persembahan yang ada di ruangan ini nanti dipadu oleh jemaat, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 450 ayat 1 sampai seliputnya. Mari kita bawa persembahan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tetap berdiri. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kembalilah dalam kehidupan kita masing-masing. Bangunlah relasi yang semakin akrab dengan Tuhan, dan kita wujud nyatakan itu dalam praktek sehari-hari kehidupan kita. Lengkap ini cuma 178. Thank you.
kasih Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan persekutuan hidup damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus, kiranya melimpahi saudara sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin.